Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kita semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara menonang-nonang kita hari ini. Izin perkenalkan, saya Meida Sitakan. Saya merupakan Ketua Penggerak MGMP Informatika Pokja SMP Negeri 4 Medan. Bapak Ibu izinkan saat ini saya akan mendampingi Bapak Ibu sebagai moderator untuk memandu kegiatan kita saat ini 90 menit ke depan. Bapak Ibu, MGMP Informatika ini merupakan kumpulan dari guru-guru yang mengajar informatika di Kota Medan yang terdaftar di SIMPKB dan dibagi menjadi beberapa pokja, salah satunya itu Pokja SMP Negeri 4 Medan. Nah, menonang-nonang ini digagas oleh Ketua MGMP ini sendiri, komunitas MGMP Informatika ini, dan bekerja sama dengan komunitas guru penggerak Kabupaten Langkat. Oke, Bapak Ibu, menonang-nonang ini artinya adalah berbincang-bincang, ya, mengangkat kearifan lokal, berbincang-bincang yang diambil dari bahasa Batak, dengan harapan ya kita di sini sifatnya berbincang-bincang, berbincang santai, namun yang dibincangkan adalah hal-hal yang berbau pendidikan. Jadi untuk itu Bapak Ibu selama pelaksanaan webinar nanti kita boleh berbincang santai. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Bapak Ibu jika nanti ada yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Nanti saya akan sebagai moderator akan mempersilahkan Bapak Ibu. Jadi kita nggak kaku-kaku kali, kita semacam diskusi. Nah bahkan Bapak Ibu yang hadir di sini, jika ada nanti yang ingin berbagi praktek baik terkait topik yang akan kita bahas hari ini, kami mempersilahkan seperti itu. Bapak Ibu, kali ini topik menonang-nonang ini sudah ada pada sampai seri ke-16. Menonang-nonang ini kita laksanakan setiap minggu. Saat ini sudah memasuki seri ke-16 dengan tema yang akan kita angkat hari ini adalah praktek baik strategi pelaksanaan P5. Ya, kali ini kita akan didampingi oleh narasumber yang sudah melakukan praktek baik ini, yakni Ibu Sri Wulandari NPD, guru SMP Negeri 1 Stabat. Kalau nggak salah, beliau juga seorang fasilitator program sekolah penggerak. Benar ya Bu Sri ya? Halo Bu Sri. Halo Bu Sri, bisa dengar suara saya Bu Sri? Saya izin ini ya, off-cam, soalnya kayaknya sinyal kurang bagus ini. Oke, tidak masalah Bu Sri. Oke, ya. Tapi sehat Bu Sri? Kedengaran Meida? Terdengar Bu Sri. Sehat, alhamdulillah. Baik. Tapi izin off-cam nih Bu Mei, soalnya kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus. Nggak apa-apa Bu Sri. Baik, Bu Sri, terima kasih bersedia berkolaborasi dengan kami untuk berbagi praktik baik ya tentang praktik baik strategi pelaksanaan P5. Jadi saya sendiri sebagai seorang guru masih bingung nih bagaimana sih sebenarnya melaksanakan P5 ini. Banyak hal ya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya. Bagaimana membuat rosternya, bagaimana apa yang dimaksud dengan P5 itu, bagaimana cara melaksanakannya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan hadirnya Bu Sri berbagi dengan kita, maka pencerahan buat saya dan teman-teman yang ada di sini mulai ada sedikit, walaupun sedikit demi sedikit. Itu aja. Bu Sri, untuk tidak berlama-lama lagi, sekali lagi kita sifatnya santai Bu Sri, jadi kalau nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung kita persilakan ya Bu Sri. Oke. Oh iya. Tapi gini Bu, izin saya nanti ini ya, kayak presentasi sedikit, karena saya sudah menyiapkan slide gitu. Oke. Jadi nanti setelah saya selesai presentasi, baru sesi tanya jawabnya gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Sri. Untuk tidak berlama-lama lagi, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Bu Sri. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Meida atas kesempatannya. Udah diajak berkolaborasi. Ini sebenarnya cerita kolaborasinya ketika kita sama-sama di BBGP ya Bu Mei. Kebetulan kami satu kelompok, terus cerita tentang miskonsepsi yang banyak di P5 nih, kayak mana nyusun rosternya, apa itu P5. Akhirnya kita sepakat memutuskan, ayo kita buat
webinar kolaborasi yuk gitu, diajak bekerja sama. Terima kasih ya Bu Mei. Aduh, udah diajak berkolaborasi. Semoga kedepannya kita akan kolaborasi lagi. Di sini sebenarnya kita akan bersama-sama belajar terkait pelaksanaan P5 di satuan pendidikan yang memilih opsi mandiri berubah gitu. Karena gini, mengingat kita benar-benar belajar secara mandiri ya, mandiri berubah itu opsi pilihan mandiri berubah itu kita benar-benar belajar secara mandiri, belajarnya itu melalui PMM, melalui komunitas belajar, kemudian ada webinar-webinar series, sehingga nantinya mungkin akan ada miskonsepsi terhadap pelaksanaannya. Namun di sini kita kan tetap sama-sama belajar ya untuk menemukan konsep yang tepat terhadap pelaksanaan P5 seperti tadi yang dibilang sama Bu Mei, bahwasanya ini diskusi santai. Jadi kita sama-sama berbagi, sifatnya membangun satu sama lain gitu. Baik, mungkin saya izin share screen ya Bu. Silakan Bu Sri. Sudah kelihatan ya? Sudah nampak Bu. Oke. Tapi sebelumnya izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Pelangi indah muncul selepas hujan, lebih indah jika muncul di sore hari. Assalamualaikum saya ucapkan kepada saudara-saudari di ruang virtual ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik baik yang telah kami lakukan di satuan pendidikan kami di SMP Negeri 1 Stabat. Kebetulan pada tahun pelajaran ini kami itu sudah menerapkan kurikulum merdeka karena benar-benar mandiri berubah dan benar-benar mandiri belajar ini. Belajarnya benar-benar secara mandiri gitu. Nah, adapun judul yang praktik baik ini strategi penerapan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan Mandiri Berubah. Baik, ini adalah profil saya. Saya guru SMP Negeri 1 Stabat. Kemudian saya penggerak komunitas Angkatan 1. Kebetulan saya komunitas saya terlibat di 3 komunitas di dalam PMM, komunitas belajar SMPN 1 Stabat, kemudian MGMP IPS Kabupaten Langkat, dan komunitas guru penggerak Kabupaten Langkat. Kebetulan saya guru penggerak Angkatan 1. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memasuki materi intinya, ada baiknya kita mengetahui dulu prinsip-prinsip pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah holistik. Holistik itu melihat sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Jadi melihat sebuah masalah itu dilihat dari latar belakangnya, penyebabnya, dampaknya. Nah, itu adalah salah satunya holistik. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual di sini karena ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah masalah proyek itu adalah masalah-masalah yang dekat dengan keseharian anak-anak, dengan lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal anak-anak. Jadi materi tema proyeknya diusahakan yang memang dekat dengan anak-anak gitu. Kemudian yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik. Di sini berpusat pada peserta didik di mana student center ya. Jadi anak-anak lah yang menjadi pelaksananya gitu. Jadi dominasi anak-anak lebih besar di mana guru hanya sebagai fasilitator saja gitu, memfasilitasi anak-anak kita dalam kegiatan proyek tadi. Dan yang terakhir adalah eksploratif. Ini menggali. Jadi tidak hanya menggali lingkungan sekitar tempat tinggalnya gitu, menggali sekolahnya, tergantung temanya tadi, tapi juga menggali potensi yang ada di anak didik kita. Ini adalah prinsip dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila
Itu di dalam P5 itu ada yang namanya P3 atau profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini nantinya ini terkait juga terhadap modul P5, modul project tadi. Di dalam dimensi P5 yang 6 ini itu ada elemennya. Ada elemennya, kemudian ada subelemennya, dan nantinya ada capaian fasenya. Inilah yang nantinya akan muncul di rapor kita, di rapor P5 nanti. Nanti akan dijelaskan ya. Jadi misalnya itu bergotong royong, dimensinya bergotong royong. Nanti ada elemennya itu kerjasama. Nah, dari elemen kerjasama itu nanti ada diturunkan lagi subelemennya. Dari subelemen itu nanti ada capaian fasenya. Jadi untuk memahami ini, Bapak Ibu bisa ini ya, PMM, di PMM itu ada buku tentang P3 ini, profil pelajar Pancasila, di mana nanti detail dari dimensi, elemen, subelemen, capaian fase itu ada semua di dalam buku tersebut, buku panduan tersebut. Nah, lantas strategi pelaksanaan proyek itu seperti apa gitu ya. Nah, itu yang pertama itu adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini memang kepala satuan pendidikannya ya yang membentuk timnya, membuat SK, kemudian menentukan siapa koordinator dan siapa fasilitatornya. Nah, koordinator inilah yang nanti membidangi fasilitator tersebut. Di sini guru adalah fasilitatornya. Guru adalah fasilitator. Misalnya guru itu ngajar di kelas 7. Maka di kelas 7 itulah guru tersebut berperan juga sebagai fasilitator P5. Nah, guru yang mengajar di kelas 7, apalagi buat yang tahun ajaran baru ke depan, guru yang masuk di kelas 7, dialah yang akan menjadi fasilitator P5. Kemudian yang kedua, ya, izin ya, biar kami bisa nampak lebih jelas, mungkin ini bisa dibuat full screen ya Bu. Full screen. Tekan F5 atau yang bawah ya, bawah sudut kanan bawah. So, yang ya. Sudah? Belum. Cuman saya nggak bisa kelihatan Bapak Ibunya. Oke, nggak apa-apa. Enggak, terus yang nampil di sini masih yang ini Bu Sri, masih yang mungkin coba ulang share screen Bu Sri. Nanti pilih yang nampil di sini yang belum diapain, yang belum di belum di F5 kan ya? Enggak, karena memang ulang share screen lagi mungkin Bu Sri. Kalau ini di stop belum dulu. Juga. Ini di stop dulu. Ya, ini ya. Karena pilihan share screen-nya. Oke. Nanti mungkin pilihnya kalau di share screen yang pilih seluruh layar aja mungkin. Putri. Bentar ya. Sepertinya memang atau mungkin pengaturan laptopnya ya? Enggak Bu. Kan waktu Ibu ada tab Chrome, ada jendela ya. Berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia Bu? Punya Bu Sri. Apanya? Waktu Ibu share, menu-menunya berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Pilih seluruh layar aja ketika menekan tombol share-nya. Pilih yang seluruh layar. Bisa. Seluruh layar, kenapa nggak Bu Sri? Atau nggak masalah saya rasa lah. Nanti kita share aja ininya. Apanya namanya? Slide-nya gitu. Karena memang kadang lain laptop ini lain masalahnya. Oke, nggak masalah Bu Sri, silakan. Nanti kita share aja. Gitu. Lanjut. Kita bagi kok. Lanjut aja. Nah, yang berikutnya itu adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Karena memang ini ada beberapa tahap gitu
sebuah satuan pendidikan itu dinyatakan siap melaksanakan P5. Ada tahap awal, kemudian ada tahap berkembang, dan ada tahap lanjutan. Jadi identifikasi ini tujuannya untuk mengetahui sekolah tersebut di tahap mana gitu. Jadi misalnya jika di sekolah tersebut ternyata gurunya itu belum sampai 50% atau belum sampai 50% melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi belum pernah belajar PJBL gitu. Nah, jadi bisa jadi dia hanya dari 10 guru hanya 2 orang yang pernah melaksanakannya. Ini artinya kan sekolah tersebut belum siap untuk melaksanakan P5, tapi makanya dia dikategorikan sebagai tahap awal gitu. Jadi sekolah yang mungkin gurunya belum siap, belum terlalu siap 100%, itu di tahap awal. Nah, tahap awal ini jadi karena tahap awal ini kita jadi tidak terlalu memaksakan, kalau dari yang saya cerna ya, yang saya pahami gitu, tidak terlalu memaksakan satuan pendidikan tersebut untuk melaksanakan proyek 3 sampai 4 tema gitu. Karena kan idealnya P5 itu dilaksanakan dalam 1 tahun itu 3 sampai 4 tema gitu. Namun ketika dia sekolah tersebut masih tahap awal, belum siap, itu boleh 1 atau 2 tema gitu. Itu salah satu yang saya pahamin. Saya nggak tahu apakah itu miskonsepsi atau tidak, tapi dari diskusi saya dengan teman-teman yang baru pulang juga dari Jakarta tentang P5 gitu, itu nggak bermasalah juga gitu. Kemudian waktu itu saya pernah mengikuti kegiatan advokasi tentang P5, tentang kurikulum merdeka. Mereka juga tidak memaksakan kita harus 4 tema dalam 1 tahun, 3 sampai 4 tema dalam 1 tahun, itu tidak terlalu dipaksakan. Tapi inilah kegunaan tadi mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Selain itu, ini juga ya menentukan pemilihan tema juga. Kita jadi lihat di sekitar lingkungan sekolah kita itu ada apa gitu. Misalnya di sekolah saya mungkin pengelolaan sampahnya itu masih banyak gitu. Jadi kita ngambil tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian tentang pemanfaatan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah sebagai judul proyek kita. Atau bisa juga karena lingkungan sekitar sekolah itu banyak petani ubi kayu gitu, jadi bisa mengambil tema kewirausahaan, atau di sekolahnya itu banyak lahan terbuka dan ditanamin ubi kayu, bisa buat tema kewirausahaan gitu. Jadi ini salah satu tujuannya juga itu gitu, untuk mengetahui gitu, selain kesiapan sekolah. Terus yang ketiga itu adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini nantinya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Begitu juga dengan menyusun modul proyek dan merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, ini adalah tema P5. Tema P5 yang memang dibukukan yang memang yang boleh dipilih satuan pendidikan. Tema yang memang dibukukan oleh pemerintah ya. Jadi ada tema gaya hidup berkelanjutan, tema kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, serta kewirausahaan. Ini ada 7 tema. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, idealnya kita boleh melaksanakan 3 sampai 4 proyek idealnya. Namun tergantung seperti yang tadi dijelaskan, kesiapan satuan pendidikannya. Jika memang tidak sanggup, tidak bisa melaksanakan 3 sampai 4 proyek, ya nggak apa-apa. Tapi pilihlah tema yang memang dekat dengan anak-anak, yang memang urgent ya, dianggap urgent, mendesak di lingkungan sekolah kita. Gitu. Nah, yang ini adalah merancang alokasi waktu. Di sini memang ada 2 tabel, ini sebenarnya struktur kurikulum merdeka ya, struktur kurikulum merdeka, di mana ada pembagian antara jam intrakurikuler itu jam mapel, dan jam kokurikuler. Jam kokurikuler itu adalah jam
P5. Jam kokurikuler adalah jam P5. Jadi misalnya begini, ada 4 alokasi waktunya 4 JP nih tentang IPS. Maka 3 JP itu dialokasikan untuk jam dalam kelas, belajar IPS di dalam kelas, dan 1 JP-nya untuk jam P5. Nah, misalnya di sekolah tersebut ada 11 mapel misalnya, atau 11 atau 10 mapel. Artinya ada ada estimasi 10 JP untuk P5. Nah, di sini ada perbedaan antara kelas 7, 8, dan 9. Di kelas 7 dan 8 itu alokasi waktunya per tahun itu 360 JP, sedangkan di kelas 9 itu alokasi waktu per tahunnya itu 320 JP. Ini berbeda karena kan memang siswa kelas 9 itu kan memang peserta didiknya di bulan 5 atau bulan 4 mereka sudah selesai gitu ya. Jadi makanya dia 320 JP setiap tahunnya. Makanya kalau jadi kalau misalnya di sekolah saya itu kita mengalokasikan 10 JP untuk kegiatan P5, tapi yang benar-benar kita laksanakan itu 7 JP. Setiap 7 JP. Sedangkan 3 JP lagi itu 2 jam pelajaran itu kami buat kegiatan pembiasaan, itu masuk perpustakaan, dan 1 JP lagi untuk mentoring BK masuk kelas gitu. Ya mungkin mentoring BK masuk kelas. Jadi sebenarnya estimasinya dalam 1 minggu itu ada 10 jam pelajaran. Baik, berikutnya. Nah, untuk waktu pelaksanaan P5, di sini ada 3 model ya, 3 model pelaksanaan P5. Yang pertama itu di akhir jam pelajaran. Jadi 1 sampai 2 jam itu di akhir jam pelajaran selama 1 minggu. Kebetulan ini pernah kami terapkan di semester awal, semester ganjil kemarin, tapi agak kurang efektif gitu. Karena di jam akhir pelajaran, jadi agak-agak kurang efektif. Akhirnya kami terus yang kedua adalah setiap satu hari di dalam 1 minggu itu. Jadi kami alokasikan di hari Sabtu. Nah, jadi kalau yang pertama tadi di akhir jam pelajaran, 1 sampai 2 jam di akhir jam pelajaran. Yang kedua, dalam 1 minggu dipilihlah 1 hari untuk melaksanakan P5. Misalnya kayak di sekolah kami itu setiap hari Sabtu. Dan yang terakhir adalah model blok. Model blok ini belum pernah kami coba karena saya dengar dari cerita teman-teman ketika misalnya nih P5-nya itu misalnya kearifan lokal dengan judul Semarak Makanan Tradisional gitu kan. Dia alokasi waktunya 8 minggu. Artinya 80 JP, artinya 2 minggu. Kegiatan P5. Kalau menurut mereka, karena memang belum saya coba juga, ini nanti motivasi anak-anak itu menurun ketika masuk ke mata pelajaran intra. Tapi mungkin nanti di sini ada rekan-rekan lainnya yang pernah menerapkan model blok, bisa nanti berbagi dengan kami karena mungkin ada miskonsepsinya tadi, makanya makanya ada yang bilang kurang efektif kalau di blok gitu. Nah, ini adalah contoh rosternya, roster P5 kami di setiap hari Sabtu 7 JP. Jadi memang guru-guru yang masuk ngajar di kelas 7 itulah yang bertanggung jawab terhadap P5 itu gitu. Termasuk wali kelasnya karena nantinya ada rapor P5, rapor kokurikuler. Ini jadi tanggung jawab wali kelas gitu untuk rapor kokurikulernya. Nah, ini adalah alur pelaksanaan proyeknya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca panduan, buku panduan P5 ya, itu ada macam-macam, ada
banyak jenis-jenis macam-macam alur pelaksanaan proyeknya gitu. Tapi kami mencari alur yang mudah kami pahami dan mudah kami adopsi gitu. Jadi akhirnya kami pilih alur ada tahap pengenalannya, kemudian ada tahap kontekstualisasinya, ada tahap aksinya, dan ada tahap refleksinya gitu. Oke. Karena di sini kan ini salah satu alur project yang kami laksanakan waktu tema kedua kami tentang kearifan lokal. Nah, ini nantinya akan diuraikan secara sistematis rangkaian aktivitasnya di modul project-nya, di modul P5-nya gitu. Ini kan hanya apa ya untuk slide presentasi, tapi kalau misalnya di modul project-nya itu kita misalnya pertemuan tahap pengenalan itu berlangsung selama 2 minggu. Jam 1 dan 2 rangkaian aktivitasnya adalah ini itu dijelaskan. Jam 3, 4, 5 rangkaian aktivitasnya apa, seperti itu. Jadi memang dia biar ada biar ada kegiatan anak-anak di dalam gitu. Walaupun begini sih, saya kebetulan udah 1 tahun terakhir ini melaksanakan, jadi memang seperti halnya murid, guru juga berdiferensiasi gitu. Ada guru yang bisa mengikuti rangkaian modul P5 ini memang ada guru yang bisa mengikutinya gitu. Tapi ada juga guru yang masih kewalahan gitu. Masih kewalahan dan menganggap jamnya itu terlalu banyak, anak-anak nggak tahu ngerjain apa di dalam kelas. Padahal itu sudah kita kita bagikan di dalam grup, sudah kita briefing setiap harinya, setiap pekannya, ada rangkaian aktivitasnya gitu. Tapi ya tadi, seperti halnya murid, guru juga ternyata berdiferensiasi. Nah, ini adalah asesmennya, asesmen P5. Jadi P5 itu bukan produk ya, tapi yang dinilai adalah performa, kinerja, karakter. Nah, karakter yang mana? Yang 6 dimensi tadi, yang diturunkan menjadi subelemen dan capaian fase. Jadi, asesmen P5 itu memiliki variasi, ada formatif dan sumatif. Kalau bisa formatifnya itu pernah kami buat itu seperti game, kemudian presentasi hasil infografis, terus pernah juga membuat pameran mini ya tentang karya mereka itu buat sumatifnya. Kalau instrumen asesmennya itu karena yang diobservasi adalah siswa karakter, jadi itu bentuknya ya lembar checklist, rubrik, catatan pengamatan gitu. Jadi kayak jurnal observasi gitu. Nah, asesmen akhir berupa rubrik ini memang kalau di rapotnya nanti ada keterangannya itu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Jadi dia nanti terklasifikasi menjadi 4 kategori tadi gitu. Nah, kategori yang dianggap tercapai itu adalah kategori berkembang sesuai harapan. Kalau untuk P5 sendiri, rapornya itu 1 tahun sekali. Jadi dia punya rapor sendiri. Rapor kokurikuler, rapor P5. Jadi itu diberikan kepada anak didik kita di akhir di semester genap ini ya, nanti di tahun ini. Cuman saya rasa ada perbedaan antara rapor rapor tahun lalu, P5 tahun lalu itu dengan rapor yang sekarang gitu. Mungkin ada perbaikan-perbaikan karena memang waktu kami menggunakan e-rapor kurikulum merdeka itu kan langsung ada e-rapor ininya ya P5-nya. Jadi semester lalu kami coba gitu. Tampilannya beda dengan yang sekarang. Jadi memang mungkin ada perbaikan karena namanya ini sedang belajar ya, jadi ada evaluasinya juga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ya, saya kembalikan kepada Bu Maida untuk sesi berikutnya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Sebelum mungkin kita kita sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Masalah pembagian masalah yang tadi Bu Sri jelaskan kali ya. Ada yang di akhir pembelajaran, ada yang di hari Sabtu. Jadi yang menjadi pertanyaan sama saya Bu, berarti artinya contoh kalau kita ambil yang hanya hari Sabtu gitu. Jadi semua anak-anak itu melakukan proyek P5 ini hari Sabtu. Apa seperti itu ya Bu? Iya, Bu Meda. Jadi setiap hari Sabtu itu memang karena di kelas 7 aja ya. Kelas 7 itu memang kita alokasikan dari kelas 7. Kebetulan kami ada 10 rombel. Jadi 10-10-nya itu melaksanakan kegiatan ini. Karena memang sudah ada alurnya, rangkaian aktivitasnya. Jadi misalnya minggu pertama tahap pengenalan, itu misalnya kita alokasikan 2 minggu untuk tahap pengenalan. Pengenalan pertama itu rangkaian aktivitasnya apa-apa aja, itu dijelaskan sampai 7 JP. Nah, minggu kedua rangkaian aktivitasnya apa-apa aja gitu. Ini sebenarnya bisa kami pun pribadi modul P5 itu kita meng-ATM juga. Jadi belum sepenuhnya kita buat modul P5. Jadi kita mengambil modul P5-nya itu dari PMM. Nah, di PMM itu semua lengkap ya, tapi akhirnya kami ATM-kan, kami adopsi yang sesuai dengan lingkungan sekolah kami gitu. Kayak misalnya yang tema kami kedua tentang makanan tradisional Kabupaten Langkat kan, itu kami pilih karena memang kami ngerasa anak-anak ini lebih suka makanan-makanan itu makanan kekinian gitu, junk food gitu. Akhirnya jadi mereka tidak kenal makanan tradisional mereka. Jadi akhirnya kami ambillah tema kearifan lokal dengan judul project makanan tradisional gini. Kebetulan ini udah pernah juga saya ikutkan webinar kolaborasi komunitas penggerak komunitas belajar ya. Kebetulan di sini ada wakil ketua kami dari komunitas guru penggerak Kabupaten Langkat, Pak Siswanto, yang juga dulu memfasilitasi kegiatan ini. Ya kan Pak Sis? Siap Bu, siap. Oke, baik. Sebelum kepada Bu Sinta mungkin Bu Sri. Jadi maksudnya membuat makanan Langkat. Jadi anak-anak hari Sabtu itu membuat makanan khas Langkat. Seperti itu kira-kira proyeknya Bu? Proyeknya itu kan ada rangkaian aktivitasnya. Di tahap pengenalan kemarin mereka buat namanya infografis tentang Kabupaten Langkat. Jadi mereka harus tahu dulu nih dasarnya tentang kabupatennya gitu. Nah, membuat infografis tentang Kabupaten Langkat, kemudian ada gamenya, kita buat game ranking 1-nya gitu. Terus di tahap kontekstual itu baru kita masukkan ke yang lebih mendalam. Misalnya mendalamnya itu langsung ke makanannya. Kalau tadi tentang kabupatennya, kali ini tentang makanannya. Kemudian mereka mencari nilai-nilai filosofis yang ada pada makanan tersebut. Mereka kemudian membuat bukletnya kemudian dipresentasikan. Nah, ini memang rangkaian aktivitas yang terdapat di dalam modul P5. Nah, di tahapan aksi inilah mereka membuat makanannya. Nah, di tahapan aksi ini mereka membuat makanannya, kemudian menggelarkan makanannya untuk dinilai ya sama tim fasilitatornya tadi gitu. Dan nantinya ada tahap refleksi. Refleksi itu untuk melihat apakah rangkaian kegiatan tersebut itu memang ke anak-anak didik kita gitu. Seperti itu Bu Meda. Oke, terima kasih Bu Sri. Sebenarnya saya semakin penasaran nih, tapi oke, aduh banyak ini yang penasaran juga. Tadi ada yang raise hand, kenapa turun ya? Bu Sinta ya tadi ya? Iya, bukan. Yang pertama tadi siapa ya kalau nggak salah? Maaf. Ada Pak Armi Chandra Bu Mei. Pak Armi Chandra si Hombing, dia paling atas. Oh iya, Bu Armi, oke. Baik, silakan Bu Armi. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore Bu Armi. Perkenalkan, nama saya Armi Chandra Sitombing, asal dari Kabupaten Tapanuli Utara. Senang sekali Bapak Ibu bergabung
mengikuti pertemuan Zoom ini. Bapak Ibu, saya mohon berbagi, kebetulan tadi telat masuk. Cuman yang saya tangkap barusan yang dijelaskan oleh Ibu Sri, sekolah kami kebetulan belum menerapkan IKM berubah, masih IKM mandiri. Tapi untuk ajaran baru katanya sudah IKM berubah. Tadi Ibu Sri menjelaskan P5 ini fokus pada kelas 7, kan begitu kan Bu? Jadi yang mau saya tanya Bu, apakah pembelajaran P5 ini digabung secara keseluruhan? Kayak semisal sekolah kami ada 4 rombel, jadi bagaimana pembagian ketika kita mau melakukan pembelajaran untuk P5-nya? Supaya nanti kita pun nggak bingung Bapak Ibu mengenai P5 ini. Kira-kira itu yang mau saya tanyakan Ibu Sri. Terima kasih. Terima kasih Bu Armi, saat ini dalam posisi mandiri belajar ya Bu Armi ya, mandiri Iya, Bu, belajar. iya, Bu. Nah, tahun depan kalau sudah mandiri berubah gimana gitu ya? Boleh Iya, silakan, Bu. Bu Sri. Langsung aja nih ya. Jadi kalau misalnya Ibu mandiri berubah di tahun depan, maka akan menerapkan kurikulum merdeka ya. Dan salah satu muatan kurikulum merdeka itu adalah P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya gitu, salah satu muatannya. Kemudian apakah semuanya P5 di kelas 7? Iya gitu. Nah, bagaimana cara menerapkannya gitu. Jadi guru-guru yang memang masuk di kelas 7 itu, ini kan P5 itu adalah proyek lintas mapel. Jadi mau bidang studinya agama, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matika, itu semua wajib dilibatkan. Nah, diambil jamnya 1 jam gitu. Jadi kalau misalnya Ibu di sekolah Ibu ada 10 JP ya, 10 JP, ada 10 mapel, artinya ada 10 JP yang digunakan, dialokasikan untuk kegiatan P5. Nanti bisa Ibu buat misalnya Ibu mau buat di hari Kamis full. Di hari Kamis full itu kan 7 JP. Nanti bisa ambil di hari Jumat jam 1, 2, 3 JP. Jadi ada 10 JP gitu. Jadi tergantung juga di sekolahnya, karena kemarin saya waktu pas diskusi sama temen yang sekolah penggerak, mereka itu menerapkannya setiap hari Sabtu. Terus sisanya bagaimana, saya tanya, yang untuk 3 JP lagi. Diambil di awal jam pelajaran, jadi kayak ada kegiatan pembiasaan. Misalnya mereka buat sarapan pagi bersama, kemudian buat apa ya, tentang dimensi yang memang 6 dimensi yang mau dicapai itulah dibuat seperti aktivitas pembelajaran di jam pertama. Saya pun belum mendapat gambaran jelasnya karena kan masih diskusi aja, masih seperti itu gitu. Nanti Bu Armi, nanti akan saya Iya, Bu. share, saya bagikan slide PPT-nya. Jadi nanti bisa melihat bagaimana pembagian jam pelajarannya gitu. Kira-kira gitu ya, Bu. Oke, Bu. Oke, terima kasih sudah semakin paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu, kita di sini sifatnya menonang-nonang, berbincang-bincang. Bapak Ibu jika memiliki pengalaman praktek baik, boleh berbagi juga dengan kita ya Bapak Ibu. Ini dari chat Bu Sri sebenarnya tadi sudah saya jawab, tapi mungkin butuh penguatan lagi dari Bu Liza Harun. Kalau yang masih menggunakan IKM mandiri bisa nggak menerapkan P5 ini? Mandiri belajar maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya mandiri belajar itu kan kita diperbolehkan untuk melaksanakan salah satu muatan dalam kurikulum merdeka. Boleh itu P5-nya aja, boleh itu pembelajar asesmennya atau pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi walaupun dia mandiri belajar, jika dia ingin melaksanakan P5 itu diperbolehkan. Jadi tidak harus menjadi mandiri berubah gitu. Makanya kita belajar dulu di tahap mandiri belajar. Nanti ketika kita sudah siap, kita dalam pelaksanaan P5 kita bisa naik ke level berikutnya, yaitu mandiri berubah. Tapi nanti begini Bu Mei, kebetulan di sini ada juga salah satu Bapak kepala sekolah yang juga melaksanakan
kegiatan ini. Kebetulan kemarin itu Bapak itu juga ke Jakarta, mungkin nanti dia bisa menjelaskan sedikit tentang miskonsepsi dalam kurikulum Merdeka dalam P5 ini. Jadi kan ini sifatnya diskusi ya, jadi biarkan Bapak itu nanti berbagi juga gitu, ilmu yang dia dapat di Jakarta kepada kita gitu. Oke. Ya, Bu Sri. Mungkin nanti tapi sebelumnya kita serahkan Sinta dulu ya, Bu Sri. Nanti izin Bapak Kepala Sekolah boleh Iya, siap. berbagi dengan kita lagi. Iya, siap. Sinta silakan yang raise hand. Ya, terima kasih Bu. Maaf, kamera saya tidak bisa. Saya nggak tahu kenapa. Ganti PC jadi nggak bisa. Ibu, luar biasa ya. Saya memang nunggu-nunggu nih materi yang P5 ini. Kebetulan kita semua, hampir seluruh Indonesia masih ada miskonsepsi di P5 ini ya, Bu Meda ya. Jadi walaupun ini dari SMP saya kejar, walaupun saya di SMK ya, saya rasa ada beberapa perbedaan saja yang memang tidak terlalu berbeda, hanya mungkin penerapannya aja, jumlah penerapannya gitu ya. Saya menarik tadi ketika Ibu Wulandari ya bilangnya gini, dalam tahap pengenalan itu dilaksanakan 2 minggu ya Bu ya. Ini saya menarik ini, saya nggak begitu tahu berapa pembagiannya dan apakah diserahkan ke Satuan Pendidikan tentang kebijakannya. Tapi yang saya tahu itu berapa ya Bu ini ya JP-annya Bu untuk yang P5 SMP? Jumlah JP-nya berapa ya Bu ya? Masih Maaf Bu, Bu Sri masih mute. Kalau kami di SMP itu 1 minggu 10 JP. Jadi kebetulan kan Maksudnya yang di kurikulum memang 1 minggu 10 JP tertera? Dia dibuat 360 JP selama 1 tahun. Oh, 1 tahun ya Bu ya? Oh, Ibu Itu berarti estimasinya. sekolah Ibu ya estimasinya. Itu kan yang ditawarkan ya, yang diberikan oleh pemerintah gitu ya Bu ya. Kalau di kami, di pengalaman sedikit ya Bu ya, sedikit berbagi yang sudah kami lewatin gitu ya Bu. Ini kebetulan memasukin tahun ketiga ya, tahun depan tahun ketiga kami menggunakan melaksanakan P5. Itu Ibu bagi dulu per semesternya. Kalau memang Ibu, kalau kami di SMK kebetulan ada diatur oleh pemerintah 3 tema di kelas 1, 2 tema di kelas 11, 1 tema di kelas kelas 12. Itu kan memang sudah diatur. Kalau nggak salah saya di SMP 322 atau 311 saya kurang ingat karena kemarin sempat berbagi juga dengan guru SMP. Nah, kalau pengenalan itu 2 minggu, saya rasa itu menurut saya Ibu ya, mungkin terlalu lama pengenalan 2 minggu ya Bu ya, apalagi 2 JP gitu. Ya memang sih saya perhatikan tadi bloknya blok harian ya Bu, harian yang reguler tapi dia di akhir atau di awal ya disepakatin seperti itu. Kalau kami memang blok khusus bulanan ya Bu ya, misalnya kemarin tuh menjelang bagi rapot atau di bulan Ramadan kami ambil langsung 4 minggu 2 minggu karena kami kekurangan 96 JP lagi untuk 1 tema. Jadi 96 JP itulah yang kami bagikan 1 minggu kami berapa JP pembelajaran dibagikan sehingga sekitar 90 berapa ya kami kurangnya lagi itu kami buat untuk P5. Jadi saya penasaran sih berapa JP, berapa temanya. Saya rasa sih kalau untuk pengenalan 2 minggu itu terlalu lama ya Bu ya. Karena apalagi sampai 10 JP per minggu gitu Bu. Dan ada beberapa pertanyaan teman-teman di sini kan yang kalau gini Bu, kalau misalnya ya P5 ini Ibu kerjakan pagi nih, misalnya Bu ya jam les 1, 2 selama beberapa minggu gitu, 2 minggu. Artinya yang kena koordinator P5 tuh hanya jam 1, 2 dong gurunya. Les ke-3, 4, 5, 6 nggak kena dong Bu sebagai koordinator P5 atau gimana kebijakan sekolah Ibu? Saya penasaran Ibu karena kan supaya pembaruan di sekolah saya ya atau ada referensi lain. Gitu. Ini Ibu sekolah penggerak ya Bu? Kami PK Bu. Karena kalau misalnya kurikulum Merdeka baru tahun ini kita melaksanakan mandiri berubah, baru ada tahun ini itu opsi mandiri berubah, mandiri berbagi, mandiri belajar gitu. Tapi Ibu tadi 3 tahun sudah melaksanakan, saya kok berpikir ini kok kayak sekolah penggerak gitu. Saya PK, kalau PK pusat unggulan Ibu sama dia. Pusat unggulan berarti sama kayak sekolah penggerak ya, tapi di SMK ya? Iya, kami di SMK. Jadi, tapi nggak apa-apa Bu, ini saya justru belajar banyak dari Ibu ini akhirnya. Karena kan memang kalau kami ini, makanya saya bilang tadi di awal, nantinya mungkin akan muncul miskonsepsi dalam pelaksanaan P5 kami. Karena kami belajarnya mandiri gitu, melalui PMM, nggak ada pendampingan gitu. Tapi Ibu tadi menjelaskannya saya jadi makin penasaran, jadi bertanya-tanya juga gitu, tentang pembagiannya seperti apa gitu. Karena saya
baca panduan, itu dia, nggak ada dibilang misalnya semester 1, 2, 1, 1 gitu. Itu saya nggak menemukan gitu. Heeh. Oke. Jadi makanya Ibu tadi jelaskan kalau SMK seperti ini gitu, akhirnya saya justru, oh kayak gitu ya gitu. Jadi belajar banyak juga dari Ibu ini. Heeh. Ini pun yang terakhir ya Bu, yang kami kerjakan ngikutin yang tahun 2003 ya, terakhir ya, peraturan 262/03 itu yang terakhir. Kita nggak tahu apakah ada informasi terbaru untuk dilaksanakan di semester depan ya Bu ya. Itu untuk SMK. Untuk SMP jujur saya tidak tahu, cuman tadi kepikiran aja. Tahap pengenalannya 2 minggu tuh apa nggak terlalu lama Iya. gitu ya Bu ya. Dan hanya 2 JP di awal tuh berarti gurunya itu-itu saja yang menjadi koordinator, tidak ada guru lain gitu yang jadi koordinator gitu ya Bu. Izin jawab ya Bu. Jadi begini, Iya Ibu ya. kebetulan kalau tahap pengenalan itu memang saya buat 2 minggu. Di minggu pertama itu lebih ke apa ya, pengenalan dan pendalaman materi awal gitu. Kemudian saya kasih game Bu, 1 minggu itu. Minggu berikutnya tuh minggu kedua itu game. Jadi kemarin itu kita kayak asesmen formatif ya, untuk mengetahui sejauh mana ini pemahaman anak-anak tentang materi di minggu pertama. Jadi di minggu kedua itu kami buat itu game, kami seleksi dulu di dalam kelas-kelas masing-masing gitu. Kemudian setelah kami seleksi, 3 besarnya itu kami taruhkan di lapangan, main game ranking 1 kayak gitu. Nah, itu salah satunya untuk mensiasatin alokasi. Kalau alokasi waktunya, saya sih itu tadi, saya tuh karena kan kalau di SMP kelas dia kan 360 JP, itu boleh 3 sampai 4. Idealnya tuh 3 sampai 4 gitu katanya. 3 sampai 4 tema. Jadi bagaimana membagi alokasi waktunya gitu. Jadi ya memang per semester nih memang kayak gitu. Oh, semester ini ada sekian JP. Terus kami tengok juga dari rangkaian aktivitasnya kayak gitu. Jadi memang modul projeknya dulu yang sama tim fasilitator itu dibuat dulu ya untuk bisa di semester ini berapa JP tema ini, di semester ini berapa JP dengan tema yang ini gitu. Terus gurunya itu kebetulan kan saya menerapkan ini ya di apa ya namanya, setiap akhir pekan gitu, setiap hari Sabtu. Jadi nggak saya laksanakan di awal jam pelajaran gitu. Jadi itu memang sudah kami bagi-bagi gitu. Jam 1, 2 gurunya ini, jam 3, 4, 5 gurunya ini, jam 6, 7 gurunya lain lagi. Jadi guru-guru yang memang masuk di kelas tersebut, di rombongan kelas 7 itu. Nanti ganti tema, kami buat ganti gurunya lagi, ganti fasilitatornya lagi gitu. Jadi dia tidak selalu berjumpa sama guru yang sama gitu. Nah, itu sih salah satu yang kami terapkan di sekolah. Makanya tadi saya senang juga Bu Sinta ini ya memberikan ke kami gitu ya. Karena memang saya selalu bilang kami sedang proses belajar, namanya mandiri berubah. Jadi belajarnya benar-benar secara mandiri gitu, tidak ada pendampingan dari Kemdikbud gitu. Kita cuma didampingin melalui PMM gitu. Jadi dengan adanya Bu Sinta di sini, justru saya agak tercerahkan. Nanti saya mungkin bisa diskusi sama Bu Sinta. Cuman Bu Sinta kebetulan SMK, jadi beda agaan sama kami yang SMP. Iya Bu, Mungkin itu kita jalurnya berbeda ya Bu ya. Iya. Nah, luar biasa Bu Sri Wulandari ini luar biasa karena di kami itu memang susah ya Bu ya. Jadi sebenarnya bukan siswa pembelajar sepanjang hayat, sebenarnya guru nih yang pembelajar sepanjang hayat ini. Kita ini yang harus belajar terus. Satu lagi Bu, sedikit aja saya tadi penasaran di modul ya, tadi Ibu bilang memang kesulitan untuk mengadopsi modul dari PMM ya Bu ya. Saya punya tips sedikit aja Bu, dan alhamdulillah sudah kami laksanakan 2 tahun ini ya Bu ya. Alhamdulillah saya salah satu koordinator guru penggerak yang mendapat tambahan di Dapodik dan ikut membuat raportnya itu, dan alhamdulillah setahun ini raportnya berhasil. Kami ngadopsi raport yang dari IMADE IMADE atau Nyoman yang dari Bali. Nah itu gini Bu, kan kita paling sulit ini Bu, kita mengajak kolaborasi dengan guru-guru yang bukan tidak paham, tetapi guru-guru lain mungkin paham. Karena saking pahamnya mereka punya pendapat yang berbeda untuk melaksanakan P5 ini mungkin ya, atau mereka mempunyai referensi yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Bagaimana kita menyatukan konsep bahwa ini loh kebijakan sekolah seperti ini, ayo kita buatnya seperti ini aja gitu ya. Nah itu susah banget Bu. Nah akhirnya
demi memperkecil tadi kesalahpahaman tadi, kami membuat modul yang mungkin belum ada beredar di PMM modul yang tipe kami. Ini kami buat modulnya jadi seperti alur, benar-benar alur. Misal nih, Ibu tadi kan buat misalnya kita pengenalan. Anggap nih sekarang sampah ya. Sampahku uang jajanku gitu, tema proyeknya ya. Anggap ini sampahku uang jajanku. Proyeknya adalah kita bagaimana anak-anak mengutip sampah-sampah plastik, aku akan dijual jadi uang jajan, jadi bank sampah mereka boleh nabung, jadi buku tabungan. Itu anggap proyeknya. Nah, Ibu bilang tadi 2 minggu pertama kita pengenalan, les 1, 2 gitu. Modulnya buat seperti ini, Bu. Kan kita sulit nih kalau kita buat pengenalan, apa itu sampah? Guru-guru bingung, saya guru matematika disuruh ngenalin sampah gitu nanti ya. Nah, ini kita buat seperti ini, Bu, alurnya. Pengenalan, apa itu sampah? Ibu buat modulnya seperti ini, tahap awal. Guru membagikan atau menontonkan atau menjelaskan materi atau tentang sampah yang ada di video YouTube dengan link, Ibu sertakan linknya. Jadi gurunya seluruh kelas 10 kelas tadi itu sama melihat itu. Tapi di dalam kurung secara diferensiasi Ibu boleh buat guru boleh mencari referensi lain. Contohnya dia punya dari rumah dipersiapkannya Ibu. Yang kedua, guru mengajak anak-anak melihat sampah ke belakang sekolah. Ketemu deh itu 10 kelas di belakang sekolah. Yang ketiga, siswa diminta membuat catatan kecil tentang apa saja yang ia lihat. Les berikutnya nih ya, atau jam berikutnya atau pertemuan berikutnya, Ibu minta siswa mengambil beberapa sampah yang bisa didaur ulang dan menggambarkan jenis-jenis bangun ruang di kertas karton. Dia bisa ambil kaca yang dia dapat, dia bisa ambil daun tanpa menggunting sampah tersebut. Gitu contohnya. Jadi kalau dia jumpa sampah bentuknya unik, dia buat bisa dibentuk kelinci. Karena saya sudah pernah, alhamdulillah sudah pernah nih. Apalagi anak SMP kan seneng tuh kan. Udah, setelah itu baru Ibu ceritakan tuh kan pengenalan, mengenali bahwa sampah ada gunanya, manfaat sampah bagi kita. Baru di kelas memberikan materi. Kita nggak boleh berikan materi nih Bu, dalam P5 kan nggak boleh materi yang belajar gitu ya. Kita ngasih aja nih materinya yang kayak, yo kalian kira-kira kalau dapat ini, butet Bu, pas ini mereka gitu nih ya bilangnya ya. Bisa dijual Bu, bisa dijual gitu. Cara jualnya gimana? Oh gini aja ya. Terus ada kreativitas dia. Tahap pengenalan setelah itu kontekstual. Kontekstual kan baru materi ya, baru buat cara mendaur ulang sampah. Tapi jangan Ibu buat yang materi berat-beratnya, nggak usah. Cara mendaur ulang sampah, siapkan infokus 1, puterin tuh. Apa sekolah mana yang udah berhasil, yang punya apa. Oh ya Bu, mereka semangat. Karena yang kita mau kita rangkai ini kan mereka bukan materinya gitu loh. Berarti kreativitas mereka apa sih namanya, profil yang kita harapkan tuh apa tuh? Jadi dari proyek itu meningkat tuh si profil yang kita harapkan 3 dimensi, profil elemen atau elemen profil tadi. Nah, dimensi elemen kan kita minta seperti itu. Kalau saya seperti itu sampai kegiatan penutupnya pun saya buat seperti ini. Setelah nih ya di kami ya Bu ya. Setelah Anda membuat hasil karya, silakan berfoto dan unggah di Instagram atau Facebook Anda dengan hashtag sampahku uang jajanku P5 SMK Negeri 7 Medan. Dan itu nyebar kalau kita cari Twitter di mana itu nyebar Bu. Jadi orang yang klik, oh ya SMK 7 sudah buat P5 keren. Itu kita kenapa? Anak-anak fasenya dia tuh sosial media sekarang ini gitu. Jadi berharap atau silahkan Anda pulang ke rumah. Atau ketika pulang ke rumah, siswa diminta berfoto dengan kedua orang tua menggunakan hasil karyanya. Besok Ibu minta mereka pajang dan ceritakan. Itu mereka udah pandai cerita, pandai mereka. Itu semuanya keren tuh Bu. Kalau kami sih seperti itu. Penutup bahkan saya buat sebelum menutup dengan menyanyikan lagu pelajar Pancasila, kemudian foto bersama. Itu saya buat di kelas tuh Bu selalu. Jadi tetap profil pelajar Pancasila kita nyanyikan atau nyanyi lagu Indonesia Raya, nyanyi apapun itu. Yang penting masih dengan kebangsaan. Itu walaupun tidak kita ambil si dimensi kebangsaan itu tadi kebinekaan tadi, tapi mereka tetap ada seperti itu. Atau membacakan doa itu dengan beragam. Hari ini Kristen, besok Muslim, hari ini Kristen, besok silahkan. Itu muncul gitu ketuhanannya, muncul kebinekaannya, walaupun tidak itu hal yang ingin kita nilai seperti itu. Itu sih Bu, itu tips dari saya kemungkinan, dan kebetulan tidak ada yang komplain setelah kami membuat modul yang seperti itu karena terarah semua, jadinya semua kelas itu sama ini pelajarin gitu.
Iya. Waduh, terima kasih banget nih Bu. Jadi kita dapat ini ya, lebih tercerahkan akhirnya di sini ya. Inilah mungkin tujuan tadi apa menonang-nonang ya. Heeh, bener. Jadi kita sama-sama berbagi di sini gitu. Benar. Heeh. Terima kasih ya Bu Sinta atas pelajarannya sore hari ini. Putri Bu Sita ini guru SMK di SMK 7 ya. Beliau juga narasumber berbagai praktek baik. Sebenarnya Bu Sinta jadinya pas di asik pas di rumah aja Bu Sinta saya ciduk ya. Kemarin Bu Sinta juga sudah pernah berbagi di Nonang-Nonang membuat murid ajar, dan sebenarnya sudah terlintas juga akan bakalan menciduk beliau lagi untuk P5 gitu. Ternyata pas hadir tadi, aduh, kena di room ini lagi, nanti kena ciduk gitu. Jadi memang nanti kita pun mengharap Bu Sinta nanti akan berbagi terkait P5. Bu Sin, mohon berkenan jadi narasumber kita lagi di sini. Karena saya lihat ternyata kalau mendengar cerita Bu Sri ya, kemarin P5 ini banyak kan yang mau dibahas gitu. Saya sampai mumet gitu ya. Jadi sepertinya akan pasti panjang lagi nanti kita diskusi kita tentang P5. Nanti izin Bu Sinta saya chat lagi ya. Oke. Siap Bu, siap berbagi kita. Ibu sih. Kayaknya dari tadi nih Pak Pusrija kayaknya mau berbagi lagi. Iya nih. Silakan Pak Pusrija. Terima kasih banyak Bapak Bu Guru, hebat, luar biasa. Sharingnya luar biasa. Ini tadi kalau tadinya Bu Sri menjabarkan kegiatan pembelajarannya tadi, yang ada 4 hal tadi itu ada lengkap dengan tanggalnya. Mungkin pertanyaan Bu Sinta nggak akan bertanya seperti itu gitu. Karena tidak terjelaskan tadi itu meraba-raba. Kalau saya tadi bilang kan 2 minggu, apakah 2 minggu ada 2 minggu berarti 2 kali Sabtu gitu kali ya. Nah gitu. Dari pagi sampai jam berapa gitu. Jadi kesannya 2 minggu itu lama kali gitu. Ya, itu sah-sah saja sih kalau menurut saya dalam rangka menyusun dan berkolaborasi dengan teman-teman gitu, kira-kira seperti itu. Tetap semangat Bu, nggak ada yang salah Bu dengan itu ya, dengan program yang ada. Selama Ibu ngikutin modul itu, menurut saya it's okay. Tinggal lagi kalau memang teman-teman ingin bertanya, Ibu ada 1 slide yang memang harus dipertunjukkan itu sampai kelihatan. Karena kita semua ini visual Bu, jadi butuh contohnya mana gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya nih yang penasaran sama Ibu nih. Bagaimana cara Ibu berkolaborasi dengan, tadi rombolnya berapa ya Bu ya? 7 atau 6 ya Bu ya? 10. Oh, 10 itu Bu. Gimana itu Bu? Itu kayaknya pulangnya sore terus itu Bu, atau malam atau sampai nginep tuh Bu? Untuk merancang bersama-sama itu Bu. Cuman itu pertanyaan saya Bu, terima kasih. Oke, mungkin sebelum dijawab Bu Sri ya, memang Pak Pus kemarin kami diskusi dulu, betul-betul diskusi dengan Bu Sri. Ini topik yang mau dibahas banyak gitu ya. Ketika Bu Sri, saya sendiri memang masih belum paham gambaran P5, jadi saya diskusi banyak dengan Bu Sri. Wow, ternyata banyak ini yang mau dibahas tentang P5. Jadi kemarin kita putuskan memang, oke, untuk saat ini, untuk sesi ini kita merancang rosternya dulu ya. Memang kita fokusnya ke sana. Jadi memang belum ke pelaksanaannya sebenarnya Pak Pus. Jadi mungkin nanti akan kita rancang lagi pertemuan berikutnya mungkin dengan pelaksanaannya mungkin seperti itu ya Bu Sri ya. Oke, boleh langsung dijawab mungkin. Kalau misalnya saya menjawab kan nggak apa-apa sambil nunggu waktu ya, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Memang iya 10 rombel besar. Jadi memang banyak guru yang terlibat di dalamnya. Caranya itu sebenarnya ini ya, di kepala satuan pendidikannya ya. Kalau ada support dari dia, akhirnya apa yang berat pun terasa ringan, semua bisa berjalan gitu. Ya memang kita juga kan seperti tadi saya jelaskan bahwa gurunya juga berdiferensiasi gitu. Jadi akhirnya kami ada kegiatan tuh setiap hari Senin setelah upacara menunjukkan rangkaian aktivitasnya. Jadi kegiatan kita minggu ini nanti ini nih ya gitu. Jadi kita memang benar-benar melibatkan. Kebetulan begini juga, mungkin kenapa guru-guru di sekolah saya agak-agak lebih komit ya, agak komitmen. Karena dulu waktu pas tahun ajaran baru lalu datang dari Kemendikbud ke sekolah gitu. Jadi mereka memberikan penguatan, Bapak itu direktur PLB kalau nggak salah, pendidikan dasar dan pendidikan khusus gitu, Pak
Pak Iyas apa gitu, dia itu memberikan penguatan kepada kami bahwasanya kita itu harus benar-benar berubah gitu. Jadi mungkin itu yang membuat guru-guru di sekolah saya agak sedikit mau, jadinya akhirnya mau terlibat karena memang tadi rombel banyak itu justru susah ngaturnya ya. Tapi karena datang kunjungan dari Kemendikbud itu sebagai sekolah pelaksanaan IKM Mandiri Berubah, datanglah rombongan dari Kemendikbud sama BBGP, BPMP ke sekolah gitu dan memberikan penguatan kepada guru-guru di sekolah saya. Akhirnya ya alhamdulillah mungkin bisa terlaksana walaupun masih banyak kekurangan di sana sininya. Karena saya pribadi namanya kita belajar pasti ada kesalahan. Nggak pernah belajar itu tidak salah. Setiap belajar itu pasti ada kesalahan. Tapi dari kesalahan itulah kita ngambil, kita berefleksi, kita evaluasi gitu. Oh ternyata kelemahan kita di sini. Ternyata harus seperti ini ke depannya gitu. Ya mungkin saya maklum karena di tahun pertama ini benar-benar tahun jatuh bangun. Kalau saya bilang jatuh bangun. Bahkan saya termasuk terlalu berani ini sebagai narasumber di sini berbagi praktik baik padahal saya rasa belum baik-baik kali gitu. Jadi tapi ya mungkin saya pengen pengen berbagi keluh kesah juga selama melaksanakan P5 ini. Mungkin itu, Pak. Iya, terima kasih banyak, Bu. Sehat selalu. Salam buat tim di sekolahnya, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Pusrija. Atau mungkin seperti yang Bu Sri bilang tadi ada Pak Kepala Sekolah yang bisa kita ajak berbagi, Bu Sri. Kebetulan Bapaknya lagi raise hand itu. Pak Doni kira-kira ingin berbagi yang di Jakarta itu apa ini gitu, dibagikan ke kami gitu. Silakan Pak. Cek suaranya kedengaran? Jelas Pak Don. Terima kasih Bu Meda, Bu Sri. Saya sedikit hanya ingin berbagi karena saya dan Bu Tuti Marmiati baru beberapa minggu yang lalu pulang dari Tangerang tentang miskonsepsi P5. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Sinta, saya tidak mau membantah yang dikatakan oleh Bu Sinta bahwasannya anak-anak itu tadi update status sampai ke Facebook atau ke media sosial lainnya. Saya hanya mengingatkan bahwa P5 ini yang kita nilai itu adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, elemennya dan sub-elemennya. Kalau di rapot pendidikan, kalau Bapak dan Ibu sudah buka, di situ sudah ada capaiannya. Nah, jadi kalau yang kita harapkan tadi yang diapakan oleh Bu Sinta, itu saya menilainya hanya produknya. Kita bukan mengejar produk, yang mau kita perbaiki adalah profilnya, karakternya dari siswa kita. Tapi bukan berarti tidak bisa gelar karya, boleh, tapi harus kita sesuaikan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan di forum ini. Apakah saya salah atau tidak, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Tuti. Kemudian, seperti dikatakan oleh Pak Pusrija tadi, itu sebenarnya ketika Bu Sri tadi menjelaskan tentang alur yang dijelaskan oleh guru, maka siswa juga mempunyai alurnya juga. Kebetulan tadi saya baru belajar di PMM dan membuat kontennya. Seperti misalnya, anak-anak itu harus merefleksikan diri dulu dan lingkungannya. Apa yang terjadi di lingkungan mereka gitu. Kemudian dari situ mereka melakukan riset, kemudian menemukan hasil temuannya dari riset tersebut. Kemudian barulah proses produksi, selanjutnya presentasi karya. Jadi ada selain guru mempunyai alur bagaimana melakukan P5 tadi, murid juga mempunyai prosesnya di situ. Nah, kemudian satu lagi ketika tadi Bu Sri membahas sampai berapa JP tadi itu kenapa saya bahas di situ, kita juga harus memahami guru ketika memahami ini satuan pendidikan ada beberapa jenjang, ada tahap awal, ada tahap berkembang, ada tahap lanjutan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Pusrija tadi, ya tidak ada yang salah sih, semuanya yang kita lakukan semuanya benar begitu. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Doni sudah berbagi. Karena tadi sudah dicolek Bu Liza ya, Bu Tuti ya. Bu Tuti boleh dong berbagi Bu Tuti? Karena ternyata Bu Sri memang betul-betul topik P5 ini sangat sangat menarik ya buat kita penasaran. Selain kita diskusi seperti ini, ternyata di chat diskusinya sudah rame ya. Oke, silakan Bu Tuti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ya suaranya? Terdengar Bu Tuti. Oke, selamat sore semua. Menurut saya sih apa yang kita diskusikan di dalam ruang Zoom ini semua sudah sangat-sangat keren ya. Kita bisa mengambil banyak pelajaran, baik dari apa yang dipaparkan Bu Sinta, dari apa yang dipaparkan Ibu Sri, dan dari berbagai diskusi yang muncul di kolom chat gitu. Jadi sebenarnya intinya yang mau kita wujudkan dalam P5 ini sama seperti yang disampaikan Pak Doni, itu adalah kan karakter. Jadi yang penting di sana itu adalah prosesnya gitu. Karakter itu tidak semudah membalikan telapak tangan, iya benar. Karenanya proses dari awal sebelum kita melakukan P5 itu menjadi bagian yang terpenting juga gitu. Ada berbagai hal miskonsepsi memang yang secara menyeluruh ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Kemdikbud ya. Salah satunya itu adalah tahapan dalam pelaksanaan P5-nya gitu. Sebenarnya nggak cuma hanya satu prosesnya gitu. Ada berbagai metode yang bisa kita lihat juga di dalam panduan P5. Kemudian menurut saya juga tidak ada yang salah. Semuanya itu harus bisa dilalui dengan proses asesmennya dulu gitu. Tiap sekolah tentu beda-beda karakter siswanya, karakter gurunya, karakter lingkungannya gitu. Karenanya ayo sama-sama belajar, dan seperti yang dikatakan Pak Salam, jangan mengajar sebelum belajar. Nah, kita ke depan udah bisa mengajar karena hari ini kita belajar. Saya rasa demikian Bu Melda. Terima kasih ya dikasih ruang bicara. Baik, terima Selamat kasih. sore semua. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tuti. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ada pertanyaan nih sebelum tadi ada yang raise hand ya. Ada pertanyaan juga ini di chat Bu Sri. Jika siswa belum berkembang sesuai harapan, bagaimana lanjutannya? Apakah memungkinkan siswa tidak naik kelas jika bermasalah di P5? Boleh dijawab mungkin Bu Sri? Jadi begini, kebetulan saya pernah mengikuti kegiatan advokasi ya tentang IKM tadi. Jadi ketika karakter itu belum tercapai gitu, tidak ada perubahan dari anak didik tadi, dimensinya tadi belum ada berkembang, maka itu bisa diulangin lagi gitu. Jadi modul itu makanya dibilang kalau kayak sekolah tahap awal itu boleh 1 atau 2 modul tema aja gitu. Jadi nanti ketika belum ada capaian, maka diberikanlah diulang lagi modulnya gitu untuk sampai benar-benar anak itu bisa tercapai. Tapi kalau untuk siswa yang tidak lulus sekolah ya, tidak naik kelas ya, tidak naik kelas. Memang saya pun ada kemarin lihat rapor kurikulum Merdeka gitu ya. Itu memang ada gitu, tidak naik kelas gitu. Karena saya berpikir karena kurikulum Merdeka maka nggak boleh nggak naik kelas. Semua siswa harus naik kelas gitu. Tapi ternyata ada gitu. Jadi mungkin yang kita fokuskan adalah dimensinya. Dimensi apa? Makanya diusahakan, makanya kan di tema Project 1, Project 2 diusahakan dimensi yang diambil itu sama gitu. Biar ada perubahan. Karena kan memang jangan nanti di tema ini berkebinekaan global, kemudian berakhlak, beriman dan bertakwa, kemudian gotong royong, di dimensi berikutnya berpikir kritis, di modul berikutnya mandiri. Jadi kayak missing terputus gitu. Tapi usahakan di modul yang pertama, modul P5 pertama, dimensi yang diharapkan sama dengan yang di tema kedua gitu sih.
Tapi ya kira-kira Bu Sinta ingin berbagi gimana, karena yang udah melaksanakan ya, ini benar-benar harus belajar sama sekolah yang sudah benar-benar melaksanakan, P5 ya, sekolah pusat keunggulan, berarti 3 tahun, sudah 3 tahun terlaksana kegiatan ini. Mungkin pernah mengalami kasus seperti ini, kalau saya ini kan SMP gitu, belum pernah belum menemukan kasus-kasus seperti ini gitu, Bu. Oke. Baik, Bu Sinta bisa? Ini pertanyaannya ya, saya pertegas lagi. Jika siswa belum berkembang sesuai dengan harapannya, bagaimana kelanjutannya? Apakah kemungkinan siswa tidak naik kelas jika bermasalah di P5? Nah, kalau tadi saya tangkap penjelasan Bu Sri ya, contohnya kalau dia belum belum berkembang di satu elemen, boleh diulang lagi gitu. Nah, apakah itu diulang lagi di tingkat kelas berikutnya atau tetap di tingkat dia jadinya tetap di tingkat kelas yang saat ini gitu? Itu mungkin pertanyaan Bu Liza ya. Bu, boleh interaktif nggak, Bu? Oh, boleh Pak, silakan Pak. Ya, ini menarik ini. Karena kan tadi disampaikan setiap 1 tahun itu ada sekitar 2. Saya agak prihatin kalau ada anak yang tidak tertarik dengan proyek gitu maksud saya. Jadi sekali lagi agak susah ya menentukan anak tidak lulus gara-gara nggak ikut proyek. Ini Ya, aneh ini. Harusnya dia bangga nih pulang, wah lagi bekerjain proyek ini gitu. Ini sungguh harus dicari caranya gimana. Mungkin ada cara lain yang akan membuat yang kita bisa lihat potensinya ada di mana, dimensi mana yang akan berkembang. Jadi itu di sana kali yang bisa. Tapi kalau semuanya kita lihat dia ini buruk, mungkin ada tindak lanjut dari psikolog atau dari BK gitu untuk bisa membantu dia sesuai dengan harapan nantinya. Atau Kali mungkin gitu. ada apa dengan kita mungkin Pak Pusrija, ada apa Iya, dengan benar. Iya. Mungkin karena tadi sekolahnya ada 10 rombel tadi. Saking banyaknya gurunya juga baru belajar, sama-sama belajar gitu. Anaknya bete gitu, terus kabur nggak ikut Ibu. Oke. Baik, Bu Rana silakan Bu Rana. Oke Bu, sekedar ini juga ada sharing, juga ada pertanyaan saya sebenarnya. Seperti ini, bagaimana kalau menurut saya Bu, kami kan belum masuk, bulan Juli ini nanti kami masih IKM, itu pun masih mandiri belajar gitu. Jadi kami semua guru masih belajar ini gitu. Kami kan di bidang, SMP. Jadi kalau saya lihat-lihat, saya dengar tadi, obrolan-obrolan itu, di P5 ini sebenarnya kalau saya kan bidang studi matematika ya Ibu. Kalau saya perhatikan dari, obrolan tadi yang tentang P5 di bidang studi matematika kalau saya lihat di buku K13 itu sebenarnya sudah ada gitu. Cuma belum dipertegas aja, pembagiannya mana berkebinekaan global. Cuma kalau mandiri, kreatif, kritis itu sudah ada di K13 kan gitu. Sebenarnya kita hanya di IKM ini hanya sekedar mengembangkan. Karena saya punya buku dari Erlangga itu yang matematika semuanya sudah ada. Jadi tinggal kita ibu gurunya, bapak ibu gurunya aja yang mengadopsi seperti itu ya, bagaimana nanti membuat P5-nya gitu. Kemudian yang ini ya, yang seperti yang dibilang Pak Pusri tadi, sama Ibu Tuti lah. Kalau ini sama Ibu Tuti dulu. Kalau yang dibilang Ibu Tuti memang tergantung mau menerapkan P5-nya itu apakah seharusnya kan tergantung dengan karakter sekolahnya gitu. Tergantung karakter sekolahnya. Kita kan tidak bisa mengkop semuanya itu P5 itu. Sedangkan karakter sekolah kita, saya pribadi ya Ibu, saya Tapalwitara ini, sekolah saya paling ujung. Sekolah saya paling ujung, ini aja, link ini aja saya bagi supaya berbagi gitu. Mereka tidak mau ikut, apalagi berkolaborasi seperti itu kan. Di situ kan saya susahnya ini nanti ya berkolaborasi kami cuma 4 loh. Kelas 7 ini cuma 4 rombel. Apalagi yang saya perhatikan tadi ada 10 rombel gitu. Waduh, gimana gurunya berkolaborasi? Saya aja 4 rombel ini susahnya minta ampun gitu kan. Jadi memang tergantung karakternya gitu, tergantung karakternya kita mau membuat bagaimana P5 ini gitu. Kalau kita mau mengkup semua seperti berkebinekaan global, gimana kita mau membuat berkebinekaan global siswa
IT aja mereka tidak tahu, tidak mengenal gitu kan. Tidak mengenal sama sekali gitu. Kalaupun mereka mengenal ya hanya sekedar mengenal TikTok, hanya itu aja gitu. Hanya sekedar itu aja yang mereka tahu gitu. Kalau disuruh belajar, jangankan ini aja, Bu, malas lah Bu, lihat-lihat TikTok aja lebih bagus kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi saya setuju dengan yang dibilang Ibu Tuti, itu memang harus sesuai dengan karakternya gitu. Sesuaikan dengan karakter sekolahnya dan karakter gurunya gitu. Kemudian makanya saya bilang, saya di bulan 7 ini nanti kami mau mandiri belajar. Bagaimana ini ya penerapannya? Makanya saya ikut ini Nonang ini, saya juga pusing sebenarnya, Bu. Makin banyak tadi seperti Ibu Sinta buat produk gitu kan, Ibu Sinta menekankan ke produk. Saya kan guru penggerak. Di guru penggerak itu sebenarnya kami sudah diajarkan bagaimana membuat pembelajaran berbasis project gitu kan nanti, tapi kami di per bidang studi gitu. Bagaimana nanti menerapkannya ini ke beberapa tema ini, itu makanya saya juga pertanyaan, saya pusing sebenarnya. Yang mana yang mau diikuti? Bisa Bu Rana, bisa saya tangkap pusing ya Bu Rana. Iya. Dengan kata lain Bu Rana, berarti pertemuan hari ini sudah mendapatkan pencerahan sama Bu Rana. Buktinya Bu Rana pusing gitu, mendengarkan A, B, C, D udah pusing. Kalau Bu Rana tadi nggak datang ke sini nggak pusing gitu, karena nggak ada pencerahan sekali. Iya. Masih ada Saridon Bu, masih ada Saridon. Saya tidak masuk ke sini, saya tidak pusing, tapi tidak punya pencerahan juga ya kan. Saya membal juga. Saya mana yang penting. Saya pun sebenarnya pusing Bu Rana, tapi percayalah Bu Rana, kalau nanti di Marnona berikutnya kita bahas P5 lagi, pusing ini akan berkurang lagi. Oke, akan kita lanjut lagi ya. Nah, cuman jadinya menurut saya nanti akan mungkin sekalian ditanggapi ya Bu Ra. Apakah saya juga jadi miskonsepsi atau apa? Kalau tadi Bu Sri bilang ya, bukan teman-teman tadi bilang ada ini nggak tergantung ke mata pelajaran gitu. Tapi pertanyaan Bu Sri, pernyataan Bu Sri tadi di matematika itu sudah ada gitu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Doni, P5 itu kolaborasi mapel katanya. Kemudian ada lagi yang bertanya, boleh dong kasih contoh P5 untuk gitu. Jadi ini pun makin membuat pusing ya Bu Rana. Mana yang betul ini yang mau diikuti gitu. Memperkaya Bu, memperkaya. Tenang aja Bu, memperkaya. Itu enaknya kita berdiskusi di sini Bu. Kalian boleh minta tolong sama Pak Salamuddin. Jadi seru ya. Seru. Pak Salamuddin, izin Pak. Ada Pak Pengawas. Iya Pak Pengawas dari Langkat, izin Pak, boleh dong kasih pencerahan ke kita di sini, teman-teman yang di sini. Halo Pak Salamuddin. Halo, Pak Salamuddin masih bersama kami? Pak Salamuddin? Kasih salam Pak kalau masih bersama kami Pak, kami butuh pencerahan. Oke, mungkin Pak Doni mungkin boleh ya berbagi juga mengenai ini. Pak Don, izin Pak Doni, Pak Kepala Sekolah. Oke, begini Bu, saya bacakan aja hasil dari apa ya, bukan mapel loh, tapi lintas mapel loh Bu. Jadi miskonsepsi yang pertama itu P5 dilaksanakan dengan berbasis mapel. Itu miskonsepsi yang pertama. Jadi kan P5 itu berdasarkan tema. Kalau di SMP itu ada 7 tema, kalau di SMK ada 9 tema, ada tambah 2, itu tentang kebekerjaan gitulah dia. Nah, kemudian miskonsepsi yang kedua, sekolah masih terjebak pada praktik P5 yang berorientasi pada output. Nah, itu tadi yang Bu Sinta katakan tadi gitu loh. Boleh kita gelar karya, yang kita apakan itu, yang kita pamerkan itu anak-anak, tapi bukan itunya yang kita nilai, bukan produknya, tapi prosesnya yang kita nilai, yaitu 6 dimensi dan karakternya tadi, gitu loh. Kan ada elemen, ada subelemen. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti membuka rapot tentang kurikulum Merdeka, di situ sudah ada capaiannya. Nah, kemudian miskonsepsi yang berikutnya, output harus dirayakan meriah, dalam tanda kurung panen karya. Nah, jadi itu tadi masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya saya katakan tadi. Bukan outputnya, tapi prosesnya yang kita nilai, yang kita perhatikan. Kemudian P5 memerlukan anggaran khusus.
Nah, ketika membuat gelar karya itu kadang-kadang ada yang mengundang pejabat, mengundang apa, sehingga membuat pentas misalnya itu, sehingga memerlukan biaya yang besar, yang terbebani kepala sekolah mungkin nggak mau keluar, maka dari orang tua murid gitu loh. Nah, kemudian pengelolaan waktu P5 membingungkan dan membuat waktu belajar menjadi kurang optimal. Jadi kadang-kadang guru-guru yang itu lebih fokus ke proyek P5-nya, bukan ke mapelnya lagi. Sementara kita harus memahami ada P3, ada P5. Jadi P3 itu di mapel, P5 itu tersendiri. Makanya ada intra, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler, ada kebiasaan kebiasaan baik di setiap sekolah. Itu Bu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Jadi bukan berbasis mapel dia. Yang pertama. Baik, Mungkin Pak Don. kali ini saya jadi gini Bu. Pak Don. Mungkin saya tuh project based learning itu di mata pelajaran nggak bisa dihapuskan. Saya sepakat itu. Maksudnya yang khusus untuk P5 ini yang disampaikan Pak Doni, saya sepakat. Khusus P5 yang dimaksudkan Pak Doni, yang dinilai itu adalah prosesnya dan lintas mapel, bukan mapel. Jadi nggak harus dipusingkan sih sebenarnya. Iya, bukan PBJL gitu. Iya, bukan PBJL yang per mata pelajaran. Nah, tinggal lagi tadi kalau di Bu Sri, kita kembalikan lagi ke Bu Sri. Dengan Bu Sri menjelaskan alurnya tadi dengan jelas, insya Allah semua tergambar itu, kegiatan-kegiatan itu. Oh gini ya cara ngebuatnya, gitu cara melaksanakannya. Betul, tergambar tadi Bu, udah kelihatan. Cuman tadi ini Bu cuman satu blok gitu. Terus Ibu bilang berminggu-minggu, selama 2 minggu. Kesan kita setiap hari itu, Senin, Selasa, Rabu, gitu. Kesannya seperti itu. Kalau ada tanggalnya, ada urutannya, berapa jamnya gitu. Jamnya jam ini ya, kan 8 jam ya kalau sekolahan kan 8 jam kan. Apakah benar 8 jamnya itu digunakan? Nah, seperti apa sih pelaksanaannya? Ya itu mungkin kita semua bisa dapat gambarannya. Gitu sih Bu. Makasih banyak Ibu, Pak Doni, makasih. Iya. Baik, Pak Pus. Silakan Bu Sri, silakan. Boleh, Bu. Iya, memang saya kan karena di sini judulnya kan strategi penerapan P5, jadi bagaimana melaksanakannya aja. Jadi saya nggak menjelaskan alurnya, modul P5-nya nggak saya tampilkan gitu. Karena kan di modul P5 itulah kita udah nggak ini Bu, udah nggak tahan Bu, ya. udah nggak tahan. Waktunya. Terus tadi Bu Ratna kalau yang Ibu jelaskan itu lebih ke PPK ya. Jadi kalau di kurikulum 2013 memang kan ada penguatan pendidikan karakter gitu. Nah, sekarang PPK itu di kurikulum Merdeka menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau yang di mapel itu yang Ibu bilang di buku Erlangga itu sepakat saya seperti yang dibilang Pak Pusrija, itu mungkin memang pembelajaran berbasis proyek per mapel kayak IPS juga punya PJPL-nya gitu. Mungkin itu sih Bu. Oke, baik Bu Sri. Masih pusing Bu Ratna? Saya sih pusingnya cuma ini aja nanti bagaimana berkolaborasi dengan kawan-kawan itu sekarang. Mungkin saya nggak tahu, mungkin nanti boleh diapain ya untuk teman-teman Bapak Ibu di sini, Pak Doni, Bu Tuti, Bu Sri. Kalau saya mau menanggapi masalah kolaborasi ini ya. Kalau dari penjelasan dari Bu Sri, Pak Doni dan Bapak Ibu guru hebat tadi yang lain, masalah kolaborasi ini saya terpikir kayak penjelasan Bu Sinta tadi ya. Contoh nih, mengolah sampah di sekitar sekolah ya. Nah, kalau dia 10 rombel nih, 10 rombel berarti guru ini 10 ini kita ibaratkan sebuah event mereka menjadi panitianya gitu ya kalau nggak salah. Saya rasa kita bisa menjadikan mereka panitianya. Oke, nah kemudian ya panitia harus saling berdiskusi. Kira-kira alurnya bagaimana kita buat supaya anak-anak ini bisa mengolah sampah di sekitar sekolah kita gitu. Nah, saya rasa kalau kepanitiaan seperti ini, saya rasa menggabungkan beberapa guru, mengkolaborasikan guru nggak susah menurut saya. Dengan catatan ya harus duduk bersama dulu nih teman-teman guru ini, disepakati dulu apa sih proyek yang mau dilakukan gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah ya menanggapi ya. Dan dari sana nanti apa yang akan dilakukan. Jadi kalau menurut saya jadi 10 rombel itu sekali jalan semua siswanya pun tidak masalah menurut saya. Jadi kolaborasi gurunya pun
tidak masalah gitu. Mata pelajaran apapun dia tidak masalah karena ini tim, ibaratnya panitia gitu ya. Apakah saya kira-kira bisa seperti itu, Bu Sita, Bu Sri, Pak Doni, Pak Pusriza, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Ya luar silakan. biasa Ibu, ide yang bagus nih Bu. Bisa aja itu. Bisa aja ya, benar ya. Kita interaktif ya Pak Pus ya. Ini bisa sangat Benar. luar biasa ya, karena apa? Dari situ kan kita udah belajar aset ya. Ada siswa, ada guru, mereka bisa atas keinginan siswa pengennya apa, kita yang membuat, kita mengembangkan ya. Seperti sampah tadi, kita bisa buat eventnya kita yang ngatur, proposalnya segala macam, tapi mereka yang bekerja, kita bekerja sama. Tapi bisa aja loh Bu, Ibu nanti bilang ke siswa, tapi yang dipamerkan adalah hasil karya kalian nak dari sampah-sampah ini gitu. Itu bisa aja Bu, bukan nggak bisa. Apalagi misalnya, dan itu sih sebenarnya kalau beberapa kota ya Bu, kebetulan kemarin ketika Kalimantan mereka itu saya buat seperti itu, kasih materi tentang sampah di mereka kan mayoritasnya pantai ya. Pantai itu mereka kutip tuh sampah-sampahnya, mereka buat jadi satu prakarya baru. Nah, tadinya belum dilirik oleh pemerintah gitu. Halo Bu Sinta? Sepertinya terputus. Saya yang terputus kan? Oke. Tapi Halo? Bu Mei, mungkin saya mau menambahkan, kalau seperti yang Ibu bilang itu ya bisa sekali ya gitu. Saya pernah, kebetulan ada juga siswa saya, kemarin tuh kan tema pertama kami tuh ini ya, gaya hidup berkelanjutan mengelola sampah. Jadi mereka ada siswa yang membuat baju dari sampah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi itu pas sudah habis proyek, baju itu kami pakaikan ke dia seperti peragawati, lenggak-lenggok di pekarangan sekolah gitu. Memang mungkin juga bisa jadi inspirasi kita gitu untuk di semester depan membuat ini ya baju dari sampah gitu mungkin itu. Oke. Pak Dodi mungkin boleh menanggapi Pak Don? Izin Pak Don, biar makin cerah nih. Kalau saya dan Bu Sri, Pak Siswanto, Bu Tuti itu satu tim Bu. Jadi apa yang disampaikannya udah sama. Oke, baik, terima kasih. Pak Salamuddin sudah berada sama kita Pak? Bapaknya izin udah ada tamu, jadi dia udah keluar dari room. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wow, diskusi kita hari ini lumayan seru ya, Bu Maisara ya. Dari 16 kali menonang-nonang seri ini luar biasa ya. Baik dari segi peserta, baik dari segi diskusinya, wow luar biasa. Oke, mudah-mudahan dengan diskusi hari ini kita dapat pencerahan. Namun Bapak Ibu izin kalau tadi ada Bapak Ibu yang minta modul, yang minta presentasinya Bu Sri, silahkan bergabung di grup WA, sudah saya share di chat Bapak Ibu. Nanti semua materi dari Bu Sri, dari Bu Sinta, tadi Bu Sinta sudah berkenan untuk berbagi modul, ya akan kita masukkan semua ke dalam grup WA. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu izin memberikan umpan balik ya. Saya sudah mengirimkan umpan balik juga di grup WA, di chat. Nah, umpan balik ini Bapak Ibu tujuannya saya akan membaca nanti kira-kira masukan-masukan dari Bapak Ibu sehingga kita bisa memperbaiki pelaksanaan marnonang-nonang ini ke depannya gitu. Jadi kita juga akan dari umpan balik yang Bapak Ibu berikan, kita akan dapat nanti kira-kira topik-topik apa sih yang kita butuhkan. Seperti itu. Oke, sekali lagi mohon diisi, silahkan bergabung di grup WA Bapak Ibu. Video rekamannya ini pun nanti akan kita kirimkan di grup WA Marnonang-nonang ya. Dan mohon isi umpan baliknya untuk peningkatan berbagi kita hari ini. Baik, tidak terasa Bapak Ibu 90 menit kita sudah berdiskusi dengan P5, bahkan masih banyak rasa-rasa penasaran Bapak Ibu. Mungkin melihat dari umpan balik Bapak Ibu nanti topik kita minggu depan kemungkinan juga akan kita angkat P5 lagi, karena tadi masih ada ya Bu Maisara ya, kupas tuntas P5, karena tadi Bu Sri masih
masih nanggung nih kata Pak Pusrija, udah nggak sabar lagi. Bu Sri tunggu masih di sini dulu gitu ya. Jadi kita akan usahakan minggu depan kita ketemu lagi Bapak Ibu, semoga nanti semakin dapat pencerahannya dengan contoh konkret ya yang sudah melaksanakan. Nanti izin mungkin Bu Sri kita undang lagi atau Bu Sinta kita undang, atau nanti kita akan tanya teman-teman yang bisa kira-kira memberikan pencerahan untuk kita tentang P5 ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sri sudah berbagi dengan kita. Terima kasih banyak yang luar biasa untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Doni ya yang sudah mau berkenan hadir mendukung teman-teman kita yang ada di sini. Terima kasih Pak Pusrija yang sudah berbagi tadi. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Bu Cinta, oke. Terima kasih Bu Kapten Dairi yang sudah tetap berkenan menemani kita. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan yang kami lakukan dalam pelaksanaan webinar ini. Sampai jumpa minggu depan, Bapak Ibu. Kita akan jadwalkan lagi tentang P5 untuk minggu depan. Bu Sri, ada yang mau disampaikan? Mungkin kita coba aja dulu bagaimana gitu. Namanya kita sedang belajar, kita bisa belajar dari kesalahan. Namanya belajar tidak ada yang langsung hasilnya sempurna. Pasti ada plus, ada minus-minusnya. Tapi yang penting kita mau mencoba untuk belajar. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Bahkan yang sudah sering melakukan pun mungkin bisa juga salah gitu ya Bu Sri. Tapi ketika kita melakukannya, ketika ada salah, disitulah kita mencari ide-ide yang baru. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Sri, terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat sore untuk kita. Terima kasih Bu Mei. Selamat sore, terima kasih founder Selamat sore, Bu Menonang. Maida. Kocak sekali sore ini. Next makin wah begitu ya. Izin Materi yang ya. sangat dibutuhkan guru. Aku masuk kenapa terus ditutup? Rapat ditampun ini. Izin live Tutup, Bu Bu Maida. Pasti Aku kan baru masuk. Sampai Record di jumpa. stop Terima dulu Bu kasih. Mei. Silakan Pak Don, terima kasih banyak.